Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan serta keselamatan lahir batin pada kita semua, sehingga kita diberikan rahmat yang berlimpah kepada kita semua, dan semoga kita terhindar dari virus yang sedang marak kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Dan semoga kita menjadi hamba yang taat dan dapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Irfai Muslim selaku dosen pengampu mata kuliah Metodika Dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan ceramah tentang ikhlas. Semua orang sudah tahu apa itu sikap ikhlas, dan banyak orang mengartikan sikap ikhlas adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ikhlas dalam perbuatan kita sehari-hari seperti ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, dan banyak lainnya. Nah, apabila contoh tersebut kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas di sini adalah melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh di mata orang lain, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat ini menjelaskan ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri setiap umat yang beriman. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk diperhatikan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpa adanya ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, di sana diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu telah lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia pun menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah pun berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan ingin disebut menjadi orang yang berani. Kini kamu telah menjandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beriman dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran besar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk bersikap ikhlas dalam segala hal, sehingga kita dapat amal baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.